Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan tugas besar jaringan komunikasi data, perancangan dan implementasi jaringan multigedung berbasis VLSM dan Dynamic Routing RIP F2. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada M. Alif Rasya Hermawan, yang kedua ada Aulia Putri Ramadhani, yang kedua ada Rizka Ngereni, itu saya sendiri, dan yang ketiga, yang terakhir ada Muhammad Rayhan Nasar. Mungkin langsung saja pada pembahasan kali ini akan dibahas tentang topologi jaringan, konfigurasi R1, konfigurasi switch, dan pengujian awal. Pada topologi, pertama ini merupakan topologi jaringan yang kami gunakan. Topologi yang kami pakai ini terdiri dari 3 router, 5 switch, dan beberapa PC sebagai klien, 1 server, 1 router yang mempresentasikan jaringan internet. Pada implementasinya, switch 1 berfungsi sebagai switch utama yang terhubung ke router 1. Kemudian switch 2, switch 3, dan switch 4 masing-masing menghubungkan klien yang berada pada VLAN berbeda. Dengan topologi ini, setiap divisi berada pada jaringan yang terpisah, namun tetap dapat saling berkomunikasi melalui proses routing. Terus selanjutnya di sini ada router R1 atau router 1. Ini hasil verifikasi konfigurasi pada R1 ini menggunakan perintah show IP interface brief. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa router R1 menggunakan konsep router on a stick, yaitu satu interface fisik dibagi menjadi beberapa sub-interface untuk melayani beberapa VLAN sekaligus. Terdapat 3 sub-interface, yaitu salah satunya ada gigabit Ethernet 0010. Status interface menunjukkan kondisi up, sehingga dapat disimpulkan bahwa konfigurasi IP address dan subinterface telah berhasil diterapkan. Selanjutnya di sini ada switch 1, atau ini dilakukan pengecekan pada switch 1 menggunakan perintah show interface terang. Dari hasil verifikasi terlihat bahwa port fast internet 01 sampai 04 telah berada pada mode terang dengan encapsulation IEEE. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa VLAN 10, VLAN 20, dan 30 telah diizinkan melewati jalur terang. Hal ini menunjukkan bahwa satu link phishing dapat membawa trafik dari beberapa VLAN sekaligus, sehingga komunikasi antara switch dan router dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya di sini yang terakhir ada uji konektivitas. Tahap berikutnya melakukan pengujian uji konektivitas menggunakan perintah ping dari PC A1 menuju gateway dengan alamat IP 10901. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh paket berhasil dikirim dan diterima tanpa adanya paket loss atau kehilangan paket. Hasil ini menunjukkan bahwa konfigurasi IP address, VLAN, terang, dan gateway telah berjalan sesuai dengan perancangan sehingga perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik. Mungkin dari sini insight yang kita dapat tuh yang pertama memahami proses perancangan topologi jaringan sesuai kebutuhan, yang kedua memahami fungsi VLAN dalam segmentasi jaringan, yang ketiga memahami implementasi terang dan router on a stick untuk komunikasi antar VLAN, dan yang terakhir memastikan keberhasilan konfigurasi melalui verifikasi interface dan uji konektivitas. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan config R2, S3, RINet, serta server. Pada slide ini akan ditampilkan konfigurasi router R2, di mana router R2 berfungsi sebagai gateway untuk perangkat di gedung 2. Router ini menggunakan protokol RIP versi 2, sehingga dapat bertukar informasi
routing dengan router yang lainnya. Dari routing table terlihat bahwa router R2 berhasil mengenali jaringan yang terhubung secara langsung maupun jaringan yang diperoleh melalui RIP. Router R3 merupakan router inti pada bagian topologi ini. Router ini menghubungkan gedung 1, 2 server serta jaringan internet. Pada router table dapat dilihat terdapat kode C untuk jaringan yang terhubung langsung, R untuk jaringan hasil pembelajaran RIP, dan S sebagai default route menuju router internet. Pada router RINet digunakan sebagai simulasi jaringan internet. Router ini dikonfigurasi menggunakan static route sehingga seluruh jaringan internal dapat diakses melalui router R3. Routing table menunjukkan bahwa jalur menuju jaringan internal telah berhasil dibuat. Selanjutnya dilakukan konfigurasi HTTP server. Layanan HTTP diaktifkan, kemudian file index.html diubah sehingga ketika klien membuka website akan muncul halaman berisi ucapan selamat datang beserta identitas kelompok kami, yaitu kelompok 9 dengan mata kuliah jaringan komputer dan data. Pada DNS server ditambahkan dua buah A-record, yaitu yang pertama ada i1group.com dan yang kedua ada www.i1group.com. Kedua domain tersebut diarahkan ke alamat IP server 10.9.0.146 sehingga klien dapat mengakses website menggunakan nama domain tanpa harus mengingat alamat IP. Dan pada tahapan terakhir, untuk pengujian koneksi. Pengujian dilakukan dengan melakukan ping dari PCB 1 menuju gateway 10.9.0.97 yang hasilnya seluruh paket berhasil diterima tanpa adanya paket loss, sehingga dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan pada gedung 2 itu telah berjalan dengan baik. Berdasarkan konfigurasi yang telah dilakukan pada router R2, router R3, router internet, serta server HTTP dan DNS, seluruh perangkat telah berhasil saling terhubung. Hal ini dibuktikan melalui routing table yang telah terbentuk dan hasil pengujian koneksi yang menunjukkan komunikasi jaringan berjalan dengan baik. Dan sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya Muhammad Rehan Nasar, selaku anggota 3, akan memaparkan hasil uji ping dari semua divisi, MAC table address, dan juga ARP table. Nah, sebelum kita melakukan pengujian ke perangkat user, langkah awalnya itu adalah memastikan bahwa jalur routingnya sudah terbentuk terlebih dahulu. Nah, di layar di bagian R1, R2, R3 ini bisa kita perhatikan hasil perintah show IP route dari router 1, router 2, router 3. Nah, di sini menunjukkan kode yang berhuruf C yang menandakan interface lokalnya sudah terhubung langsung secara fisik. Dan yang paling penting adalah kode kedua yaitu R, di mana R ini menunjukkan kalau protokol RIP kami sudah saling bertukar informasi network dan mengenali rute seberang secara dinamis. Nah, sekarang kita langsung masuk ke uji konektivitas langsung menggunakan command prompt dari PCA1. Di sini saya mencoba untuk menembakkan ping ke beberapa target sekaligus untuk memastikan keterhubungannya. Mulai dari gateway terdekat di IP 10901 yang ini, lalu melompat ke divisi B, yaitu yang 109066 ini, dilanjutkan ke divisi C di 109030 yang ini, lalu ke divisi D yang ke 109098 ini, dan terakhir menguji akses ke server utama kami di IP 10.9.0.146. Nah, bisa terlihat dari kelima pengujian ini, 0% paket loss, yang artinya semua paket terkirim penuh dengan status 0% loss. Nah, selanjutnya kita melihat pengujian dari sudut pandang PCB1 yang mewakili segmen divisi B. Alur pengujiannya juga mirip. Saya melakukan ping balik ke PCA1 di IP 10902 yang ini, mengecek interface lokalnya sendiri di 109066 ini, lalu ke gateway segmennya di 1090.129 yang ini, lalu dilanjutkan menyeberang ke divisi D di IP 109.098 dan akses menuju server di 10.9.0.146. Dari log statistiknya dari kelima pengujian ini, komunikasi berjalan lancar tanpanya ada hambatan, ditandai dengan status reply-nya yang sukses 100%.
Nah, lalu selanjutnya kita bergeser ke PCC1 milik divisi C. Pengujian ping ini diarahkan menuju PCA1 di 10902 yang ini, lalu ke IP address-nya sendiri yang 190.130, lalu ke divisi D dengan IP 109.098, dan terakhir dan IP gateway intergedung di 109.065, dan yang terakhir mengarah ke server kelompok di IP 109.0146. Di sini lagi-lagi 0% paket data loss-nya, yang dimana proses ping-nya berjalan tanpa adanya hambatan. Nah, dan yang terakhir di PCD1, slide ini merekam hasil ping dari PCD1 yang mewakili divisi D. Jalur trafik diuji menuju IP 10902 ke divisi A, lalu IP 1090130 ini ke divisi C, lalu 109.066 ini ke divisi D, ke divisi B, lalu mengetes kedekatan gateway lokal di IP 109.097, dan tentu saja server jaringan utama di 109.0.146. Semua baris komen prompt menampilkan kata replay yang artinya seluruh pemetaan segmen host jaringan kelompok 9 sudah saling terhubung dua arah secara valid. Nah, setelah sisi layernya networknya sudah terbukti aman melalui ping, kita bedah lagi layer data link-nya. Pada slide ini, saya memeriksa isi MAC table. Ini dikat aja. Nah, setelah sisi layer networknya sudah terbukti aman melalui proses ping tadi, maka kita bedah layer data link-nya. Pada slide ini, saya sudah memeriksa isi MAC table address pada switch 2, switch 3, lewat perintah show MAC address table. Bisa dilihat juga secara bersama, switch di sini berhasil menjalankan fungsi MAC learning-nya secara dinamis. Perangkat switch secara otomatis juga mengenali dan memetakan MAC address komputer klien luar ke arah interface fisik port-nya, yaitu Fast Ethernet 001, sesuai dengan pengelompokan VLAN 10 maupun 20 masing-masing. Nah, pengecekan data link ini juga dilanjutkan pada switch 4 dan juga switch 5. Di layar terlihat tabel milik switch 4 sukses mendaftarkan entry hardware MAC address secara dinamis pada port Fast Ethernet 01 untuk mengurusi trafik data di segmen VLAN 30. Begitu juga pada switch 5 yang sukses merekam komunikasi data link melalui port Fast Ethernet 01 miliknya. Ini juga terbukti pengelamatan layer 2 di switch kami bersih dari looping dan berjalan dinamis. Nah, yang terakhir adalah ARP table atau Address Resolution Protocol. Protokol ini juga penting sebagai jembatan penerjemah dari IP layer 3 menuju ke alamat fisik MAC layer 2. Pada komputer saya akan mengambil PCA1 dengan memasukkan eksekusi command ARP strip A, membuktikan host berhasil menyimpan identitas fisik gateway-nya di 10901. Sejalan dengan itu, saya juga cek di router 1 menggunakan show IP ARP. Router juga berhasil merekam seluruh hardware address milik PC divisi tetangga di bawah sub-interface-nya masing-masing. Dengan terbentuknya tabel ARP ini, seluruh komunikasi jaringan kelompok kami dinyatakan valid dan sudah siap beroperasi secara penuh. Sekian. Oke, baik. Terima kasih kepada anggota 3 yang sudah menjelaskan bagian ping dan tabel MAC-nya dan ARP-nya itu. Dan lalu, saya Muhammad Ali Fresh Hermawan, anggota 4, akan melanjutkan ke bagian terakhir, yaitu pengujian DNS, akses web browser, dan simulation mode. Untuk protokol yang kami lakukan, yaitu kita memakai HTTP, TCP, dan UDP. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi di bagian kiri atas itu adalah bukti dari konektivitas antar komputer dengan web server. Dan bagian kiri bawah adalah bukti NS lookup berhasil terhadap web server. Dan oke, slide ini menunjukkan dua hal. Pertama, itu bukti bahwa semua PC dari keempat divisi itu berhasil mengakses web server menggunakan nama domain. Dan kedua, bukti bahwa DNS resolution berjalan dengan benar dan melalui perintah NS lookup. Nah, oke, di sini kita bisa lihat tampilan di web browser dari 4 PC representatif, PC A1, B1, C1, D1. Keempatnya tuh mengetikkan URL, yaitu http ionegroup.com di address bar, dan semua itu berhasil menampilkan halaman. Halaman itu ya selamat datang di Ionic Group yang sudah inikan. Ini membuktikan bahwa layanan HTTP dan DNS pada server di gedung 3 dengan IP 10.90.146 sudah berjalan dengan benar. Dan semua divisi, baik yang berada di gedung 1, di gedung 2, bisa mengakses web server melalui nama domain, bukan hanya melalui IP address. Nah, di kiri bawah itu, yang NS lookup itu membuktikan bahwa DNS resolution benar-benar berjalan. Kami melakukan perintah NS lookup
ionegroup.com dari command prompt di PC A1 hasilnya nunjukin kalau server DNS itu yang digunakan adalah dari 10.9.0.146. Jadi domain ionegroup ini berhasil di-resolve ke IP address 10.9.0.146. Atau artinya ketika PC mengetikkan nama domain di browser, PC tidak langsung tahu IP-nya, melainkan bertanya dulu ke DNS server, lalu DNS server bisa menjawab dengan IP yang sesuai. Baru setelah itu browser bisa membuka halaman webnya. Jadi secara konsep DNS atau domain name system bekerja seperti buku telepon jaringan. Ketika pengguna mengetik ionegroup.com, PC akan mengirim sebuah DNS query ke DNS server kemudian mencari a record yang sudah kita daftarkan. Sebelumnya itu ionegroup.com mencari a record yang sudah dan lalu mengirimkan DNS reply dan kembali ke komputer. Setelah PC menerima IP tujuan, barulah browser mengirim HTTP request ke server tersebut. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di slide ketiga ada itu simulation mode. Kita di filter itu, kita filter si protokol itu HTTP, TCP, dan UDP. Di kolom kiri atau di atas itu ada PDO YOSI model di PC A1 itu ada layer 7 HTTP, layer 4 TCP dan sebagainya. Terus di kolom tengah itu ada event list urutan paket TCP dan HTTP di simulation panel. Terus di kanannya juga ada inbound, PDU details di router 3 dan isi lengkap header TCP ini. Nah, penjelasannya tuh apa? Itu pertama kita kan membuka hasil dari simulation mode di Cisco Packet Tracer. Kita memakai filter HTTP, TCP, dan UDP gitu. Dan nanti ada sebuah proses tukar menukar, proses informasi bertukar satu sama lain tuh akan diperlihatkan di simulation yang akan nanti dijelaskan. Jadi kita bisa lihat layer 7 application HTTP itu adalah data halaman web yang diterima. Dan layer 4 transport TCP source port 80 atau port web server itu sebagai si TCP-nya atau layer 4-nya gitu. Dan layer 3 network itu sebagai IP header, source IP-nya itu 10.9.0.146 dan server destination IP-nya itu PCA1. PCA1 di 10.9.0.2 gitu. Dan layer 2 ini sebagai data link. Jadi kita bisa lihat dari layer 7 ke layer 4, ke layer 3, ke layer 2, ke layer 1. Layer 2 itu data link, itu ada internet 2 header dengan MAC address, source, dan destination. Dan layer 1 physical itu adalah ada port fast ethernet 0, itu port fisik yang menerima frame. Jadi ini menunjukkan bahwa proses enkripsi data dari layer atas ke layer bawah saat penerimaan dan proses deengkapsulasi dan saat penerimaan sesuai model OSI. Tuh. Nah, jadi di sini juga ada bagian event list gitu dari simulation panel ini. Event list ini mencatat setiap paket yang bergerak di jaringan beserta timestamp-nya. Jadi dilihat ada warna ungu, warna hijau TCP dan HTTP. Di sini adalah ada labelnya di situ. Nah, jadi ini tuh ada proses yang namanya three-way handshake oleh TCP. Yang pertama adalah SYN, lalu ada SYN ACK. ACK itu berarti SYN itu untuk penyambungan yang pertama, SYN ACK itu buat untuk meng-acknowledge kalau misalnya ada yang pengen nyambung, dan ACK itu bakal mengkonfirmasi boleh nyambung untuk membangun koneksi yang reliable atau yang bisa dibangun. Barulah setelah itu koneksi bisa terbentuk dan HTTP dikirimkan. Lalu di sini mungkin ada detail inbound PDU details yang berarti dari simulasi yang kami jalankan, maka terlihat bahwa ada semuanya ya, HTTP, TCP, dan UDP sesuai udah ada, dan proses dari PCA1 sampai server terus balik lagi ke PCA1 ada amplop ungu di situ udah jelas gitu di situ. Nah, lalu di bagian mungkin saya akan memperlihatkan simulasinya seperti apa. Nah, ini adalah simulasi web server. Mungkin saya akan percepat. Jadi kita dengan cara kita ke PCA1 lalu akan kita klik domainnya ionegroup.com. Nanti ada sebuah proses dari PCA1 ke semua PC-nya lain, terus ada amplop ungu, di mana kalau amplop ungu itu berarti udah ada informasinya gitu, udah diambil dari server. Dan ketika balik ke PCA1 itu udah si PCA1 udah bisa mengakses si internet itu atau itu. Jadi dia si PCA1 bisa mengakses si halaman website itu, bisa dilihat dari tadi. Gitu. Dan di situ juga ada penjelasan tentang OSI modelnya, terus ada PDU details dari amplop. Jadi tiap amplop tuh punya informasinya masing-masing gitu, sesuai ininya. Tuh. Oke, jadi kesimpulan dari bagian saya, DNS itu berhasil meresolve domain ionegroup.com ke IP 10.9.0.146. Semua PC dari keempat divisi itu berhasil mengakses web server menggunakan nama domain, dan melalui simulation mode kita sudah membuktikan bahwa protokol TCP bekerja secara connection oriented dengan three-way handshake tadi SYN ACK, sama ACK. Sementara HTTP bekerja di atas TCP sebagai protokol lapisan aplikasi untuk transfer halaman web. Mungkin sekian dari penjelasan saya sebagai anggota 4. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami kelompok 9, dan saya juga mewakili kelompok 9 untuk mengucapkan terima kasih atas Bapak, Ibu, atau teman-teman yang sudah menonton video kami. Sekian, dan mohon maaf bila ada tutur salah kata dan kalimat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.